itu nggak nanggepin. Sulianti Saroso yang terbukti menyembuhkan nggak nanggepin. Terus di sini disuruh ke Kelapa II, saya pikir waduh Kelapa II ini rumah sakitnya kumuh ini gitu ya. Ternyata dokternya bilang ini cepat sekali penuh. Ini kebetulan pas ada yang sembuh. Wah, ada yang sembuh juga ya, saya punya harapan. Oh, jadi yang di sini juga sembuh. Ya ini sudah ada berapa dicek, kalau mau masuk sini segera masuk, kalau enggak nanti dokter yang lain bilang diambil dokter lain, ya pasiennya kamu enggak kebagian. Dil, langsung masuk. Pokoknya masuk. Ya. Masuk kamarnya kayak penjara, enggak kebagian kamarnya. Enggak ada jendela, enggak ada apa. Pas dijalani. Nah, terus krisis yang berikutnya itu 31 malam dan 1 April. Itu krisisnya sampai nggak bisa bernapas. Ngop, mati nih aku wis mutiar. Sudah Bapak berpikir positif juga bisa mikir negatif gitu ya. Itu keluarga lebih ini lagi berarti Pak ya? Nah, karena saya ngasih pesan-pesan kepada istri saya, sebetulnya kalau pesan terakhir kepada anak itu sudah saya pikirkan dari zaman dulu. Di bab 12 buku saya Life Revolution itu kan menerangkan tentang keluarga harmonis. Saya nanya, kalau kamu tinggal di bab 12, kira-kira kamu pesan apa sama anakmu? Tolong pikirkan. Setelah mikir, saya tanya lagi. Kamu mungkin pesan, oh harus gini, oke. Pertanyaan saya, apa iya kamu punya 5 menit? Jangan-jangan anak satu belum hilang sudah selesai. Tuhan minta kapanpun kamu tidak bisa nolak. Atau kamu kayak tadi misalnya kena COVID, lagi kena masker oksigen, napas saja, oke, mau pesan gimana? Tidak bisa pesan. Saya sudah pesan dari kecil, anak saya sudah tak pesenin terus. Setiap malam saya bisikin, jadi dia tahu pesan saya apa. Jadi papa tidak pesan apapun tentang anak kepada anak-anak, tapi papa pesan. Salah satu anak saya merasa dia bisa ngemong istri saya bilang, besok kamu yang tinggal sama mama. Istri saya juga saya pesan, kamu besok tinggal sama yang ini karena yang ini lebih damai, lebih toleran. Dan saya bilang, kamu menikah pun jagain mama. Nah, terus istri saya pesenin, kalau saya meninggal, itu jam 3 mau gigil, tidak tahan itu, waduh, saya ini kan baru belajar Eric Barker. Di Eric Barker, parking in the wrong tree, jadi naik di tangga yang salah, itu rata-rata orang yang confident 100%, mereka tuh halusinasi. Karena mereka halusinasi, mereka tidak pernah antisipasi. Jadi kalau pernah antisipasi, dalam kehidupannya dia banyak yang bermasalah. Kayak misalnya tidak pernah antisipasi, punya passive income, akibatnya apa? Ya akibatnya pada waktu tua pensiun, tidak siap. Pakai rumah dinas, militer, tidak antisipasi, umur 45 disuruh pensiun, pangkatnya kopral, pada waktu pensiun, tidak punya rumah. Nah, ada jenderal juga tidak antisipasi, dapat rumah enak, dapat gini, begitu sudah habis manis sepah dibuang ya. Ya coba Anda makan permen karet, coba 3 bulan dimut terus. Kalau kita meninggal ya dibakar, dikubur, diapain. Nah, saya antisipasi. Orang sukses itu antisipasi. Pasukan komando Amerika saya belajar, mereka itu antisipasi. Misalnya, mereka rata-rata bisa tekan marinir, Navy Seals. Kalau napas itu bisa 4 menitan rata-rata. Jadi in teori helikopter terbang jatuh masuk ke air itu mereka 4 menit mereka bisa melepaskan diri. Dites nggak bisa. 45 detik mati raja. Panik attack. Apalagi di ARS 30. Jadi kecemplung jadi tapi setelah mereka antisipasi latihan kalau jatuh di gurun gimana, jatuh di air gimana, jatuh di gimana. Mereka itu memang antisipasi dilatih, if something happen mereka siap. Nah, itu antisipasi. Nah, istri saya berpikiran saya menyerah, padahal saya nggak menyerah. Jadi saya antisipasi, saya pesan, kalau saya something happen, saya dibakar. Nah, kan gitu ya. Terus kemudian saya WhatsApp, kamu tinggal sama anak yang ini. Terus kemudian, taruh saya di Delingan itu, arah Solo ke Tawangmangu, yang papa saya dibakar taruh sana. Nunggu kamu. Kalau kamu meninggal nanti kita gini. Tapi kalau kamu menikah lagi, saya izinkan. Saya sudah terang-terangan nulis itu ya. Saya izinkan. Tapi kalau kamu menikah lagi walaupun 2 bulan, if something happen dengan suamimu, ya kamu dikuburnya sama suamimu yang terakhir, bukan sama saya, gitu ya. Walaupun sama saya udah 20 tahun. Nah, terus kemudian, nanti kalau anak saya sukses dalam hidupnya, dia bangun kota, papa ditaruh di Tugu, dikasih di buminya, ada Raja Walinya, boleh. Tapi kalau sudah sampai meninggal anak ternyata tidak bisa, generasi ketiga, saya harus lepas, dilabuh. Nah, saya pesan begitu, istri saya baca, nangis, nggak karu-karuan. Semua orang. Dan saya kan langsung antisipasi. Kemungkinan sembuh itu negara yang paling kemungkinan sembuh mana? Di Singapura. Saya bilang cari
SOS yang private jet. Dulu saya kan pernah charter untuk anak adik saya gitu ya. Cari, ditolak. Singapura tidak terima impor penyakit COVID. Semua pesawat grounded. Saya jalur khusus, yaitu Pak Edi Saryatmaja kan punya private jet. Nah, saya pakai private jetnya Pak Edi aja. Wis pokoknya kita berangkat sendiri. Mau ngapain dan sampai sana kan harus diterima juga. Mau tidak diterima gimana? Tidak bisa juga Pak Edinya kita hubungi ini. Pak, tak carikan, diusahakan tetap tidak bisa. Jadi tidak bisa, sudah attack gitu, milih. Wes kalau bisa di RSPAD aja, yang dokternya dokter presiden, alat-alatnya komplit, obatnya komplit, dan terbukti Pak Budi Karya juga membaik. Nah, wes di sana aja. Ternyata teman-teman saya, partner saya, istri saya, kamu ke sana. Tapi di sana tidak bakalan bisa dapat kamar sendiri, sudah di sarden, di jentrek, di ICU. Jadi kamu tidak parah bisa, ya. Tapi saya bukan masalah nikmat. Tetapi hari itu saya tanggal 1 itu dijanjikan untuk dikasih obat namanya Actemra. Ya. Namanya obat antiinflamasi atau obat yang namanya obat rematik terbitan Rose. Makanya ini kan saya baru saran. Saya tulis surat ke Pak Presiden, tulis surat kepada Menkes, tulis surat kepada yang terkait supaya G2G. Kenapa G2G? Rose-nya untuk open resepnya dia ke pabrik-pabrik seluruh dunia bisa produksi, bayar royalti margin tipis saja. Push by government. Karena itu harganya 12,9 juta, hampir 13 juta, 12.900.000, dan nyarinya susah banget. Nah, karena sebetulnya pada waktu itu saya kan kepengen pindah. Tetapi begitu dokternya ngirim Actemra ini tadi, kan artikelnya saya cari langsung. Wah, apik banget ini. Obat ini bagus banget. Nah, terus kemudian sulit banget dicari karena seluruh dunia nyari. Langsung saya tanya di RSPAD, Anda punya nggak? Saya tanya di Sulianti Saroso, punya nggak? Persahabatan, punya nggak? Dia bilang, Pak Tung, dapat itu hebat, itu bisa dapat dari mana? Ya. Terus kemudian, ternyata saya pasien pertama yang digenjot pakai Actemra. Itu Siloam baru dapat itu. Terus Pak Tung, tapi mahal. Mahal. Mau 10 kali ya boleh, aku bilang gitu. Maksudnya, yang penting sembuh 10 obatnya. Terus kalau urusan itu kan ya, yang penting sehat kan gitu ya. Nah, ternyata pada waktu mau ini saya nanya di RSPAD, sebenarnya saya sudah mau. RSPAD waktu itu sudah ada yang kosong. Pak Tung, sini saya rawat. Kepala rumah sakitnya ngomong, terus dokternya otonya juga ngomong, Pak Budi Sulisya ngomong, sini saya rawat. Pergi sini. Tak kirim ambulan, nanti kita jemput. Jadi, oke Pak, tunggu sebentar ya. Saya nanya, Actemra punya nggak? Nggak dijawab. Diem lama. Telepon. Belum ada Pak Tung. Itu carinya susah sekali. Nah, terus Bapak pakai apa? Pakai ini. Nah, saya tanya sama ini. Jadi ternyata obatnya plus minus sama. Jadi punya, tapi di Siloam Kelapa 2 Tangerang ini punya Actemra. Saya bilang sama istri saya, sama partner saya tak nunggu ya. Sama dokternya di RSPAD juga rodo nggak enak karena dia sudah menerima saya, sudah ada tempat, sayanya mengundurkan diri karena saya mau tes obat yang baru ini Actemra. Nah, memang kalau boleh saya baktikan ini tadi ya, jadi 4 hal yang membuat saya jauh lebih baik itu, tentu saja nomor 1 itu bersandar diri kepada Tuhan. Ketika jam 9 pagi saya ditelepon Pak Edi Saryatmaja, dimarahin karena pesan-pesan terakhir. Saya sama Edi sangat dekat, jadi 2 kali kita berlibur bersama begitu ya. Pertama ke Melbourne, yang kedua ke Sydney, itu satu apartemen, ya kita berlibur bareng, yang punya SCTV, yang punya Indosiar, ya temen lah, jadi temen, nggak ada hubungan bisnis apapun, ya temen murni gitu ya. Nah, terus kemudian dia bilang, kamu ngomong gitu kalau didengar setan diambil gimana kamu? Dicabut nggak? Oke, dicabut, ayo kita doa bareng, dicabut. Terus dikasih firman. Nah, firman ini luar biasa. Jadi apapun agama Anda, pegang iman Anda. Di IG saya ada yang nanya, Pak, kalau ngaji itu apakah bisa? Kalau Anda ngaji dengan penuh percaya bahwa Tuhan menyelamatkan Anda, selesai. Lah, saya dikasih firman, hati yang gembira adalah obat, patah semangat meremukkan tulang. Nah, hati yang gembira, sejak saat itu saya kan belajar dari Anthony Robbins bagaimana mengelola emosi gitu ya. Mengelola emosi itu gerak. Nah, kalau Anda senyum, Anda begini, lunjak-lunjak begini, Anda tangan ke atas gini, Anda tidak bisa sedih. Tapi kemudian yang kedua, kalau misalnya Anda itu adalah fokus Anda. Bagaimana cara mengubah fokus? Mengubah pertanyaan, mengubah perintah. Termasuk saya perintahkan, misalnya fokus kepada yang positif. Matikan semua WhatsApp.
Ini teman-teman di WhatsApp grup, perhatian ya. Selalu ada yang sok berjasa. Betul ya? Jadi kalau ada berita negatif, kalau di grup sini belum ada, oh saya yang pertama ngirim. Aduh, sampai teman saya beritahu, kamu tahu loh saya sakit. Kan di grup SMA dia tahu, kan dokter-dokter semua dari saya konsultasi. Maksudnya apa cerita itu? Betul, kamu mungkin ngasih data, mungkin ngasih begini. Tapi untuk apa? Sorry ya, saya off dulu. Ya saya off, bahkan semua grup saya offin, karena semua grup selalu ada yang jahil. Ngirim berita negatif. Nah, wes. Terus TV saya totally off, saya fokus, saya perintahkan. Cari video-video yang lucu-lucu, cak lontong. Terus kemudian Suci stand up komedi Indonesia, lomba lawak saya set. Nah, itu jadi membuat kita jauh lebih seger, lebih fresh, lebih semangat, lebih ceria gitu ya. Nah, memang satu fokus yang agak mengganggu saya pada waktu itu, bukan mengganggu ya, saya terharu, berarti saya bermanfaat dan saya berarti untuk orang-orang terdekat saya. Saya percaya bahwa kalau di dalam seminar ataupun wah orang terima kasih Pak Tung, ya kita baik, oh amal di luar sana, oh ya baik. Tapi kehidupan kita itu dinilai dengan orang-orang terdekat kita. Ya. Nah pada waktu saya mau masuk di rumah sakit, itu anak saya yang paling besar nangis, aku pokoknya mau melompat. Sedang tidak boleh, tidak apa-apa, aku ketularan, tidak apa-apa. Pokoknya udah kan mau melompat, tidak boleh, stop gitu ya. Waduh. Itu hati saya hancur waktu itu. Hati saya, aduh. Terus kemudian begitu saya masuk rumah sakit, dia ngirimin, Papa aku sudah doa. Tuhan sudah mengabulkan, Pak. Papa panjang umur. Yang mati aku duluan. Waduh. Itu betapa cintanya dia sama saya. Ya. Itu saya terharu, saya tersentuh, dan yang saya merasa feel blessed gitu ya, feel guided, feel loved. Istri saya juga, Tuhan kurangi umur saya, kasih suami saya. Yang paling menyentuh lagi, yang saya pikir jauh dari saya, adik saya. Ketika saya tahu demam tidak sembuh-sembuh, dia ngirim ini, kok besok demammu hilang. I give my life for that. Oke? Jadi dia doa, saya kasih hidup saya untuk supaya kamu sembuh. I give my life. Itu mengharukan. Berarti di mata adik saya luar biasa. Itu satu yang, tapi saya supaya fokus, supaya positif gimana? Masing-masing saya telepon. Saya terharu, tapi saya marahin mereka. Tidak ada doa kayak gitu. Kamu sudah tahu ajaran saya. Pakai dan. Masa kamu bilang, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi tidak bahagia? Milih kok pakai atau? Dan. Ibu juga sering ngajarin itu. Pakai dan. Maksud milih antara tidak enak atau yang lebih tidak enak. Supaya Anda merasa kalau miskin, ya tidak apa-apa. Kan lebih enak daripada kaya tapi tidak bahagia. Ya lebih baik kaya dan bahagia. Saya bilang sama anak saya, doa semua orang tua itu pengen anak-anaknya lebih dari orang tuanya. Kamu orang tua nanti juga doain anaknya seperti itu. Lebih apa? Lebih sehat, lebih panjang umur, lebih bahagia, lebih sukses, lebih bermanfaat untuk orang banyak, lebih bertuhan, lebih banyak amalnya, lebih terkenal dalam arti yang positif, keluarganya lebih harmonis. Semuanya termasuk lebih panjang umur. Jadi ayo doa. Bapaknya panjang umur, kamu panjang umur. Setuju? Ya setuju Pak Hanu ya. Istri saya juga saya marahin, adik saya juga marahin. Begitu dia setuju, saya sudah mulai fokus kepada yang lebih positif. Jadi untuk mengelola emosi, ubah gerak, ubah fokus, termasuk salah satunya. Ya, ubah fokus ini adalah ubah pertanyaan dan ubah perintah serta ubah arti. Nah, kalau Anda ubah arti, langsung artinya berbeda. Kayak Mas Ipo cerita, ketika sembahyang pagi terus kemudian telepon saya, gimana Pak Ipo? Kesimpulannya, kok saya dikasih sakit duluan ini? Ya, saya waktu itu kaget sih Pak, ya benar-benar kaget sih ya. Jadi makanya saya waktu itu dengar kabarnya kan siang, makanya langsung kontak Pak Tung. Ya kita ngobrol lama kan, waktu itu setengah jam. Dan memang serius sih, jadi besoknya itu, jadi malamnya itu saya waktu tahajud memang saya serius, saya kirim 2 rakaat doain Pak Tung benar-benar biar sehat. Jam 4 pagi saya doain Pak waktu itu. Biar sehat beneran gitu. Dan kan yang doain patung banyak banget. Dia doanya naik gitu loh, Pak. Amin. Nah, jadi dan pada waktu itu Mas Ipo punya kesimpulan gimana kok saya dikasih sakit duluan. Ya, jadi ini sebenarnya pembicaraan saya rahasia sama Patung ya. Cuma saya menyimpulkan ya, memang sengaja
ya, ini kan kejadian nggak ada yang sia-sia, Pak. Nggak mungkin kebetulan kan? Iya, Nggak mungkin juga iya, Tuhan ngasihnya random, itu kan nggak mungkin. Pasti kan iya. dipilih benar-benar. Kenapa ini yang kena? Nah, Pak Tung Hmm. dipilih ya mungkin karena Pak Tung relatif lebih kuat, lebih mandiri juga, lebih positif cara pikirnya gitu kan, dan lebih tangguh gitu kan. Nah, agar begitu Pak Tung sekarang sehat seperti sekarang ini, ya bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Sekarang per detik ini yang nonton sudah 1.700, Pak. 1.700. Ini kalau dibiarin nanti mudah-mudahan akan nambah lagi gitu. Jadi Iya. mudah-mudahan dengan cara ini juga selain penyakitnya digugurkan, derajatnya juga makin dinaikkan, Pak. Sehingga bisa ngasih Amin. motivasi, inspirasi pada orang ya, entah itu sakitnya COVID atau sakit-sakit yang lainnya gitu. Karena kan ternyata kalau kita punya mindset yang kuat ya, dengan dukungan obat tentunya gitu ya, kita ya insya Allah bisa sembuh sebenarnya. Tapi kalau kita udah lemes duluan, kita baca berita-berita Patah semangat. negatif, terus juga keluarga kurang mendukung gitu kan, orang-orang yang tersayang juga ternyata tidak memberikan support ke kita, ya kan ada penelitian ya Pak, ternyata orang tuh kalau tidak dekat sama orang-orang lingkungannya kan lebih cepat meninggal katanya Pak ya, gitu. Betul sekali. Itu nomor 2 tuh. Nomor 2 dari penelitian Harvard, dari sekian ratus penelitian, dari sekian puluh tahun, sejak tahun 40, itu ternyata misalnya berhenti merokok itu ketiga. Terus kemudian berhenti alkohol itu keempat. Kalau udara bersih itu nomor 8. Olahraga nomor 7. Terus kalau Anda istilahnya, nah itu ada urutannya. Yang nomor 2 itu tadi, punya teman-teman dekat, keluarga dekat yang if something happen bisa take care kamu, bahkan kalau nggak punya duit bisa utang. Nah itu kata-katanya tepat sekali, bisa utang. Itu akan buat orang lebih panjang umur. Nah, sedangkan yang nomor 1 ternyata yang membuat panjang umur itu adalah Anda bergaul dan menyapa terhadap orang-orang. Jadi makanya sejak saya baca artikel ini ya, jadi yang tukang sampah saya sapa, di lift sama ini saya sapa, itu jadi orang lari pagi saya sapa, pokoknya sapa duluan. Itu membuat yang paling panjang umur nomor 1. Nah, saya lanjutkan ya Mas. Iya, silakan Pak Tung. Jadi kalau Anda mengubah emosi, nomor 1 ubah gerak, yang kedua rubah fokus, kemudian yang ketiga rubah keyakinan. Nah, kayak tadi yang nomor 2 tadi rubah fokus itu ilmu memberi arti, fokusnya berbeda. Ketika Mas Ipo ngomong gitu, saya mikir betul juga ya. Oke deh. Dan saya iman nih, Tuhan ini ngasih saya sakit dan nanti saya disembuhkan supaya nyemangatin orang yang sakit juga, supaya orang yang tidak sakit jadi punya ilmu supaya tidak kena nih. Padahal belum sembuh gitu. Ini kelihatannya saya kasih sakit duluan dan sembuhin duluan supaya bermanfaat untuk orang banyak. Wes, cocok gitu, setuju Mas itu. Itu ilmu memberi arti seperti itu sudah sangat-sangat berbeda. Terus kemudian yang ketiga tadi adalah ubah keyakinan. Maksudnya apa keyakinan? Kalau Anda yakin kena mati, Anda mati sungguhan. Jadi kalau Anda, padahal berdasarkan statistik, statistik itu kan 97% sembuh. 3% yang kena itu pun yang banyak yang meninggal adalah yang umur 80 tahun ke atas. Terus kombinasi dengan diabetes itu nomor 1. Tapi yang kombinasi dengan diabetes itu kemungkinan hidupnya tetap ada. Jadi 100 kena itu 70 hidup, 30 mati, 28 mati. Tapi 28% termasuk tinggi dibanding yang orang-orang muda. Kalau Anda di bawah 50, kondisi sehat, 99,8% sembuh. Yang kalau nah ini jadi sebetulnya secara statistiknya juga oke. Terus kemudian jadi yang nomor ketiga ini keyakinan. Saya sehat, saya masih muda. Dan saya melakukan manipulasi data karena saya kan umurnya sudah 52. Tak anggap aku di bawah 50 karena masih seger. Iya. Betul. Ya sudah lah, pokoknya sama. Ini aku 99,8% sembuh lah, pokoknya sembuh. Terus mesti harus sembuh. Nah, terus kemudian keyakinannya diubah. Yang keempat tuh pilihan kata. Kalau pilihan kata Anda yang negatif, suasana hati Anda negatif. Ditanya apa kabar? Ya itu ini jadi pilihan katanya. Kata itu 7% terdiri dari emosi kita, pilihan kata 7%, nada 38%, intonasi. Gerakan gininya itu 55%. Nah, kenapa saya nyanyi-nyanyi itu sungguh luar biasa karena itu mempengaruhi emosi. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Itu ya.
Itu saya nyanyikan Mas Ipo, saya kirimin voice note pada waktu telepon saya nyanyiin, siapapun saya nyanyiin. Dokter saya nyanyiin. Kemarin itu di IG ada yang komentar Ibu Indri dari bagian farmasi. Dia bilang gini, wah Pak Tung sudah pulang di rumah ya. Saya belum sempat foto, saya bagian farmasi. Pak Tung itu terkenal pasien yang paling ceria. Bayangin orang sakit COVID mau jajak foto, biasanya orang lari. Ayo dokter nari, ayo nari di video. Susternya juga, ayo nari. Nah ini sekarang pasien COVID malah diajak IG live, Pak. IG live. Supaya nyebar semangat. Iya. Nah ini saya kan nonton nih video-video Pak Tung kan ada 20 lebih nih kan. Jadi tentang bagaimana dukungan keluarga ya, itu sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai kita sibuk di bisnis, ya akhirnya mengabaikan prioritas ini. Jadi saya melihat Pak ya, sisi yang lain, sebenarnya corona ini membuat kita sadar dengan prioritas Pak. Sebenarnya itu yang paling penting cuma 3. Tuhan, keluarga, dan kesehatan. Itu kan prioritas kan. Nah ketika corona ini, kita disadarkan dengan 3 hal ini kan Pak. Kita betul sekali. Doanya lebih banyak, lebih sering. Kita bersama waktunya dengan keluarga, ya kan? Dan kita sangat tergila-gila dengan kesehatan sekarang. Gitu. Nah, pas hari-hari kita sibuk, kita nggak peduli yang 3 ini gitu. Nah, sekarang nih dikembalikan lagi. Kembalikan ke yang benar. Iya. Jadi prediksi berapa hari lagi Pak Bapak boleh kumpul sama keluarga? Jadi dokter itu sebetulnya bilang 7 hari. Tapi ketika saya itu dapat langsung teman-teman yang itu ngirimin artikel-artikel, ini bisa kambuh lagi loh. Ternyata ini bisa begini loh. Sampai saya melakukan riset, kemudian tanya sama dokter-dokter, konsultasi, kesimpulan saya tuh begini, bahwa yang namanya virus COVID ini, sampai Pak Budi Sulistya yang dari RSPAD itu yang jadi wakil direktur utamanya kan ya, wakil kepalanya, ya sebenarnya dia yang incas karena kepalanya Dr. Terawan yang jadi menteri. Terus kemudian dia cerita, betul Pak Tung bahwa yang namanya COVID-19 ini itu kita persis seperti orang buta ngeraba gajah, kemudian disuruh ngasih barang apa itu, megang ekornya, oh ini kayak cambuk, megang hidungnya kayak ular, megang kakinya pohon kelapa ini, megang perutnya kayak kupingnya daun, ini daun besar gitu ya. Jadi megang gadingnya, loh ini kok kayak batu, ini lancip ini apa. Jadi memang belum tahu, jadi ternyata kesimpulan saya ada 4. Kalau yang namanya bisa kambuh lagi, ada pendapat 1 bahwa sebetulnya Anda belum sempat keluar antibodinya, karena penyakitnya diajar pakai obat, gitu ya, belum sempat antibodinya, terus kemudian Anda ketemu orang ketularan lagi dengan penyakit yang sama, belum sempat keluar antibodinya. Yang kedua, itu adalah ada pendapat dokter yang menyatakan bahwa ini seperti demam berdarah. Jadi demam berdarah bisa kena lagi. Jadi memang tidak menimbulkan antibodi kan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia bilang ini virus seperti hepatitis B, hepatitis C, jadi reaktif. Kalau tubuh Anda lemah, dia akan up lagi. Kemudian yang keempat, bilang begini, sebetulnya itu timbul antibodi. Cuma sekarang yang namanya COVID-19 itu strain-nya sudah ada 3. Ada 1 dokter, sudah ada 8 Pak Tung. Kalau yang itu A, B, C, no, sudah ada mutasi 8. Kamu kena 1 kebal, masih bisa kena 7 lagi. Nah, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya 2. 1, taati aturan pemerintah. Jadi tetap jaga jarak sementara ini, putuskan rantainya. Kalau bisa ada stay at home, kalau pergi kemana-mana pakai masker, jangan mudik. Please deh, yang dengerin sekarang teman-temannya atau saudaranya yang mau mudik, jangan. Karena 80% itu tidak ada simptom. Jadi sebetulnya kalau di sayang ini saya baru nulis usulan, sebenarnya sudah saya sampaikan juga ke Presiden sama Menteri Kesehatan. Jadi usulan saya itu salah satunya ini cari alat, alat pabriknya itu dibuat paksa by law gitu ya, darurat tertentu yang sudah tidak produksinya susah, disuruh buat alat untuk ngetes swab itu supaya yang tepat, karena rapid test ternyata tidak tepat. Rapid test itu tidak bisa diindikasikan. Nah, tes swab itu yang paling tepat. Nah, itu harus massal, terus kemudian yang berikutnya dengan
dengan kan saya usul kepada pemerintah, daripada Ya. kita fokus kepada hal yang negatif ini, kita adakan jadi sesuatu hal yang membuat sehat, misalnya senam kesegaran jasmani seperti zaman dulu. Hmm. Toleng tong dit, Teng, toleng teng. toleng toleng tong teng, toleng tong dit, masih ingat nggak? Senam Pagi Masih. Indonesia, senam SKJ. kesehatan jantung, SKJ 1, SKJ 2. Nah, itu dipopulerkan lagi TV-TV daripada nyebarin berita negatif. Lomba mati Ya. berapa? Dan saya curiga gini ya, di Indonesia yang mati lebih banyak daripada yang sembuh. Karena satu, yang dites belum banyak. Iya. Kalau ditesnya 1 juta orang, nah persentasenya balik ke 3% lagi. Nah, kemudian yang kedua, persis dalam bukunya si Hans Rosling, satu bukunya ya. Ya, siap. Pak Tung tuh kalau bicara selalu pakai data, ya, bukan kata orang gitu ya, tapi ada data. Nah, ini. Factfulness, ini penulisnya keren ini Hans Rosling. Terbalik nggak ya? Kebaca, Pak. Factfulness kebaca. Factfulness Hans Rosling. Nah, dia hampir meninggal, jadi dia not take to lose at all. Jadi dia sudah divonis, sampai bahkan dia belum selesai, bukunya sudah meninggal. Terus dia adalah dokter ahli WHO, dia percaya bahwa dia cuma jadi dokter tidak bisa nyelamatin orang banyak, tapi kalau dia jadi ahli statistik bisa nyelamatin orang banyak karena keputusannya lebih tepat. Ya. Jadi dia dikirim pergi ke ahli kesehatan masyarakat, dia dikirim ke Liberia waktu kena Ebola. Oh, Ebola. Pada waktu kena Ebola, itu ternyata Ebolanya meningkat terus. Begitu dia datang, dia bilang, yang meninggal itu dites nggak? Sudah meninggal untuk apa dites? Loh, tapi dianggap Ebola. Iya. Waduh, bisa. Yang mati harus dites juga. Alatnya tersedia. Jadi mati tetap dites. Jadi mati begitu dites, dia tahu, oh ternyata trennya menurun. Berarti ini matinya bukan Ebola. Nah, di Indonesia, saya curiga, begitu banyaknya yang meninggal karena mungkin serangan jantung, atau pneumonia, atau meningitis, atau istilahnya memang ya jadi penyakit-penyakit yang kombinasi dengan yang lain, belum dites. Bayangkan, ngetes orang hidup aja susah. Kalau cuma demam-demam doang, ataupun sakit gini, oh sakit tenggorokan, oh Anda harus foto paru dulu, kemudian juga harus tes darah, baru boleh tes. Baru boleh tes swab. Jadi saya bilang, saya tes swab tidak bisa. Harus tes darah dulu, parunya, fotonya membuktikan dari swab. Karena tesnya itu ternyata tidak tahu sekarang. Semoga sekarang makin banyak. Dulu itu masuk yang di hidung yang diambil itu susah sekali Anda mau tes itu. Nah kalau mati apa yang dites? Banyak enggaknya. Makanya kan sekarang gini, DP, 100.000, oh DP, berarti kan belum terbukti. Ya betul. Belum terbukti, sudah. Nah kalau ODP terus meninggal, dianggap COVID. Nah ya kan tidak pas. Satu, jumlah orang yang dites kurang banyak. Kemudian yang kedua, kalau mau ya seperti Jerman. Kalau Jerman mati selama belum terjadi COVID, dianggap bukan COVID, selesai. Makanya Jerman kecil. Jadi angka kematiannya kecil. Dan alat tesnya genjot semaksimal mungkin kepada orang yang sehat. Tapi kalau orang yang meninggal, dicurigai COVID, tetap tidak dianggap COVID. Jadi menenangkan, datanya menenangkan, terus alat tesnya memang betul. Untuk apa ngetes orang yang sudah meninggal? Kalau ada kecuali alat tesnya banyak, seperti yang di Hans Rosling ini di Liberia, dia tesin, yang mati-mati ditesin, ini sudah turun. Ini matinya bukan karena Ebola. Jadi dokter itu sembarangan. Jadi kepengen memberitakan, oh di sini ya. Dokternya sendiri takut. Jadi mestinya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya usul kepada teman bagi Siloam itu saya kan kenal baik, saya sering main karena dokter-dokter sudah semuanya friend, jadi kayak dokter keluarga semua di sana. Jadi terus kemudian begitu nonton foto CT scan saya mau masuk, mau saya video, mau saya tunggu, ini COVID, dia keluar. Dia padahal sudah pakai begini tetap keluar, nggak berani ya. Terus nyuruh anak buahnya yang pakai yang astronot, oke Pak, baru saya view. Jadi takut sekali mereka. Ya saya wajar dong, masa dokter harus kena, janganlah. Nah terus. Jadi sekarang nih berarti tinggal hitung hari Pak ya, Bapak memperpanjang lebih berarti gitu ya Pak ya? Saya memperpanjang sampai 14 hari. Jadi terus kesimpulannya itu tadi. Jadi saya usul banyak kepada pemerintah. Satu, kalau bisa ada senam bersama. Itu karena senam tuh kalau saya sakit tuh ternyata tetap harus bergerak. Karena urusannya paru-paru. Jadi tetap harus latihan. Nah kemudian saya bilang harusnya diajarkan pernapasan bersama. Wim Hof, cari ya teman-teman WIM,
HOF. Itu sangat menyelamatkan saya. Jadi Anda cari itu di YouTube ada guided, tulisannya depannya GUIDED, guided Wim Hof, WIM-HOF. Terus kemudian metode breathing. Beginner juga ada, beginner Anda cari itu. Itu diajari sedot, hembus, gambarnya sedot, hembus, kemudian tahan, kemudian sedot lagi. Itu diajari dengan detail. Itu sangat menyelamatkan. Waktu saya krisis jam 3, menggigil, betul dikasih Panadol, dikasih gini, terus dikasih masker oksigen, saya langsung pernapasan Wim Hof. Ketika pernapasan Wim Hof, saya tenang, pikirannya jadi clear, jadi bisa WhatsApp ke istri, pesan-pesan, cari pesawat ke Singapura, jadi bisa gini, cari SSPAD, suruh siap, cari begini, terus keputusan saya bisa clear, bisa relax, bisa tenang. Itu pakai pernapasan Wim Hof. Dan begitu tes oksigen, dokternya sampai tim dokternya kumpul, dia bilang, ini ada, Pak Tung, sorry ya, Pak Tung itu tidak normal. Sakit, yes sakit, enggak karuan, yes jalanin. Itu baru ketahuan oksigennya, terus kemudian alkalin atau tidak, CO2-nya kan. Kita yang pakai tangan begini, saturasi, itu kalau 95% ke atas, bagus. Saya selalu di atas 95%. Pada waktu yang jam 3 saya menggigil susah bernapas, itu 95. Tapi masih di atas. Orang sakit COVID, 94 ke bawah, di bawah 80. 60 sudah ngep. Nah, saya dites gini, begitu saya pernapasan ini, sampai saya sekarang pinter. Mau angka berapa? Dokternya mau ngetes begini loh. Mau angka berapa? Saya bisa nyetel. Berapa? 98 bisa, 95 bisa, mau 100 bisa. Oh bener Pak, bisa nih lah. Tahan diceng, langsung neken oksigen, 100. Mau 95 bisa, tak tahan, lama turun, dia kadar oksigen turun. Dokternya, ini orang sakti hamil bisa nyetel kadar oksigen. Saking dites tiap sehari 3 kali 4 kali lama-lama pinter. Oh kalau saya napasnya begini 100, kalau napasnya tak tahan turun. Ini jadi minta angka berapa saya bisa, seru. Nah, sangat menyelamatkan. Masuk kepada pemerintah itu, buat diajarin pernapasan bareng, TV ngajarin pernapasan bareng-bareng nasional, paksa dengan kemampuan pemerintah, paksa siaran nasional, ajarin pernapasan Wim Hof. TVRI juga ajarin pernapasan. Andrew Will itu pakar kesehatan juga. 4, 7, 8. Tahan 7, hembusnya 8. Nah, terus kemudian ada yang square box, itu membuat tenang. Saya pernapasan Wim Hof tenang. Saya pernapasan Navisil yang ala tentara komandonya Amerika itu juga membuat tenang. Itu square box 4. Dot 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembus 4 hitungan, kemudian tahan lagi 4 hitungan, baru sedot lagi. Anda lakukan 4-5 kali langsung calm down. Itu tentara SEAL itu kan seringkali dicelup di air cuma bisa narik nafas gitu di kotak kecil jadi supaya panik. Itu dia pernah jadi tidak panik, jadi relax. Karena panik attack itu nanti yang kedua Mas Ipo boleh ikut juga gitu ya. 100% kita sumbangkan. 100% kita sumbangkan. 15 pembicara ini setiap hari jam ini. Jam 2 tadi ada pembicara tadi tentang teks, tentang pajak. Terus ada yang tanya-tanya, kalau sekarang gimana teks susah gini? Sekarang masih diampuni lah kamu. Minus ya tidak akan diperiksa, orang banyak sekali yang minus gitu ya. Jadi saya ngadakan seminar online 100% disumbangkan. Cara bisnisnya sudah berubah. Kak Pak James Quiz segala macam sudah berubah. Dia sudah mengadakan seminar online, bayar ya. Jadi dia tetap cari duit kan gitu dalam online. Terus sekarang jualan-jualan harus online. Nah, salah satunya itu ceritanya begini, hari ini selalu ada peluang yang luar biasa.